Di ujung dunia yang beku, di tempat yang bahkan burung pun malas mampir, berdiri sebuah piramida. Sendirian. Diam. Misterius. Siapa yang membangunnya? Kenapa ada di Antartika? Dan lebih penting lagi, apakah di dalamnya ada harta karun atau cuma stok es batu buat alien? Pada tahun 2016, dunia dikejutkan oleh gambar ini. Bentuknya segitiga, rapi, dan bikin netizen langsung teriak. Wah, piramida! Tapi tunggu, apakah ini benar-benar piramida? Atau cuma gunung es yang cosplay jadi piramida? Coba pikir, Antartika itu benua yang isinya es doang. Tapi tiba-tiba ada bangunan segitiga super rapi, ini antara kerjaan alien, atau ada tukang bangunan yang salah lokasi pas proyek? Setelah piramida ini viral, teori-teori liar bermunculan lebih cepat daripada diskon Shopee. Ada yang bilang ini markas alien, ada yang bilang ini bukti peradaban kuno, bahkan ada yang percaya ini ATM raksasa buat para elit global. Piramida biasanya ada di Mesir, Meksiko, atau tempat yang manusia bisa tinggal tanpa takut kedinginan sampai beku. Tapi ini? Kenapa ada di Antartika? Mungkinkah ini bukan buatan manusia? Para ilmuwan yang kurang kreatif bilang ini cuma gunung biasa yang terbentuk karena erosi alami. Katanya, bentuk segitiga ini muncul karena struktur batuan yang mengalami pembekuan dan pencairan selama ribuan tahun. Teori ini valid, tapi nggak seru. Tapi kalau cuma gunung biasa, kenapa bentuknya lebih rapi dari lipatan baju pas ibu yang nyusun? Coba lihat garis-garis ini, rapi, lurus, kayak ada yang motong pakai penggaris. Apa ini kebetulan? Atau ada yang sembunyiin sesuatu? Secara geologi, bentuk segitiga ini bisa dijelaskan sebagai nunatak, yaitu puncak gunung yang menonjol keluar dari lapisan es. Oke, masuk akal. Tapi coba lihat lagi, terlalu rapi. Piramida Mesir miring dikit karena erosi, tapi yang di Antartika? Kok masih presisi? NASA menangkap anomali magnetik di sekitar piramida. Beberapa penelitian menunjukkan ada struktur besar terkubur di bawah es. Tahun 2016, ada laporan dari peneliti bahwa es di sekitar piramida menunjukkan tanda-tanda gangguan elektromagnetik. Piramida di Mesir, Meksiko punya kesamaan matematis. Banyak teori menyebut bahwa manusia zaman dulu mendapat bantuan dari makhluk luar angkasa. Apakah piramida di Antartika adalah piramida original yang lebih tua dari yang lain? Mari kita ungkap faktanya. Antartika bukan cuma kulkas raksasa buat es krim alam, tapi juga punya banyak manfaat buat bumi. Beberapa kegunaannya adalah 1. Penyeimbang iklim dunia. Antartika itu kayak AC alami planet kita. Esnya yang luas membantu memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa, efek albedo tinggi, bikin suhu bumi nggak terlalu panas. Kalau es Antartika mencair semua, ya siap-siap bumi berubah jadi sauna raksasa. 2. Penyimpanan air tawar terbesar. Sekitar 70% air tawar dunia ada di es Antartika. Kalau semua itu mencair, permukaan laut bisa naik puluhan meter. Bayangin Jakarta, New York, dan kota-kota pesisir lainnya tenggelam, jadi Atlantis versi modern. 3. Pengendali arus laut. Arus laut di sekitar Antartika, arus sirkumpolar Antartika, bantu mengatur suhu lautan global. Tanpa ini, distribusi panas di laut bakal kacau, bisa bikin cuaca dunia jadi makin gak karuan. 4. Laboratorium alam. Para ilmuwan suka banget ke Antartika karena bisa meneliti perubahan iklim, kehidupan ekstrim, mikroba di bawah es, sampai sejarah bumi lewat inti es yang menyimpan jejak atmosfer dari jutaan tahun lalu. 5. Habitat makhluk unik. Antartika rumah bagi hewan-hewan epik kayak penguin, anjing laut, paus biru, dan krill, makanan utama banyak hewan laut. Kalau ekosistem ini rusak, rantai makanan laut bisa terganggu. 6. Peringatan dini perubahan iklim. Antartika kayak lampu indikator buat kesehatan bumi. Kalau mulai banyak yang meleleh di sana, berarti bumi makin panas dan kita harus siap-siap kena imbasnya. Intinya, Antartika itu bukan sekadar bongkahan es besar, tapi salah satu faktor utama yang bikin bumi masih enak ditinggali. Kalau sampai hilang, kita semua bakal kena efeknya, dan itu nggak bakal seru. Antartika itu bukan tempat buat manusia ngidupin peradaban, karena dia lebih cocok jadi AC dunia daripada rumah tinggal. Kenapa gak mungkin ada peradaban besar di Antartika? Dingin gak ngotak? Suhunya bisa sampai minus 80 derajat Celcius. Itu udah masuk level, es batu aja nyerah. Manusia biasa gak bakal tahan tanpa perlindungan ekstra.
Boro-boro bangun kerajaan, keluar tenda aja hidung lo bisa jadi es lilin. Mau nanem makanan? Tanahnya aja es semua. Mau beternak? Sapi lo udah jadi stik es sebelum sempat makan rumput. Gak ada sumber daya buat hidup lama. Air tawar? Ada, tapi beku semua. Makanan? Harus impor dari luar. Energi? Harus pakai teknologi tinggi buat bisa bertahan. Malam panjang, siang berlebihan. Di beberapa bulan, matahari gak terbenam, di bulan lain malah gak muncul sama sekali. Tubuh manusia bisa kena gangguan ritme biologis, alias tidur berantakan, stres, dan bisa-bisa halu. Isolasi parah. Lu sakit? Gak ada rumah sakit. Lu bosan? Gak ada mall. Lu pengen pulang, kapal atau pesawat bisa berbulan-bulan sekali doang. Cuaca anginnya sadis. Angin bisa sampai 320 km per jam. Itu kayak lo dilempar tornado tiap hari. Malamnya bisa berlangsung berbulan-bulan. Kalau gak kuat mental, lo bisa langsung halu ngobrol sama penguin. Gak ada keuntungan strategis buat bikin peradaban. Dulu, manusia bangun peradaban di tempat yang ada sungai, tanah subur, dan iklim nyaman. Antartika? Es doang sejauh mata memandang, lebih cocok buat tempat syuting film survival. Jadi, Antartika dari dulu emang udah ditakdirkan jadi AC bumi, bukan tempat buat bikin kerajaan atau kota gede. Makanya gak ada peradaban besar di sana, kecuali ilmuwan yang tahan beku. Penjelasan ilmiah yang paling masuk akal adalah piramida itu sebenarnya Nunatak, yaitu puncak gunung yang nongol dari lapisan es. Bentuk simetrisnya dianggap hasil erosi alami akibat angin kutub yang kencang dan es yang mengikis batuan selama jutaan tahun. Ilmuwan bilang kita cenderung mencari pola yang familiar di alam, jadi bentuk piramida itu sebenarnya kebetulan aja. Otak kita ngelihatnya sebagai piramida karena udah terbiasa dengan bentuk geometris itu. Tapi kok gak ada ekspedisi resmi? Sampai sekarang, belum ada ekspedisi khusus buat ngecek langsung ke piramida itu. Katanya sih, cuaca ekstrim dan lokasi yang terpencil jadi kendala besar. Tapi teori konspirasi bilang, pemerintah dunia sengaja nutup-nutupin biar rahasianya gak kebongkar. Sampai detik ini, belum ada bukti fisik yang jelas. Semua berdasarkan foto satelit dan spekulasi doang. Lokasinya emang jauh banget dari peradaban, jadi bikin teori konspirasi makin liar. Kalau emang itu hasil peradaban kuno, kemana peradaban itu sekarang? Teori ini yang paling mengguncang jagat maya. Antartika dulunya subur. Konspirator percaya kalau Antartika dulunya bukan benua es, tapi subur dan beriklim tropis, dihuni peradaban kuno. Mereka bilang ini cocok sama teori pergeseran lempeng tektonik yang bikin Antartika bergeser ke kutub selatan dan ke kutub es. Peradaban yang hilang, beberapa sumber konspirasi mengaitkan ini dengan peradaban Atlantis yang legendaris. Teorinya, Atlantis yang diceritain Plato tuh aslinya di Antartika, dan tenggelam bukan di laut, tapi di bawah es karena bencana besar. Kecanggihan bangunan, piramida ini dianggap terlalu simetris buat formasi alami. Konspirator yakin ini hasil peradaban canggih yang punya teknologi lebih maju dari kita. Bahkan ada yang bilang, teknologi mereka dibantu alien. Nah, mulai liar nih. Kenapa bangunan kuno maju sering dikaitkan dengan alien? Nah, ini dia pertanyaan paling nyentil. Ini masuk ke inti dari masalah konspirasi modern. Kenapa tiap kali ada bangunan kuno yang canggih atau gak masuk akal, langsung aja dihubungin sama alien? Apa manusia sebodoh itu sampai-sampai bikin batu nyusun rapi aja perlu bantuan alien? Atau jangan-jangan yang percaya konspirasi emang kepalanya lagi disewa alien? 1. Sindrom rendah diri peradaban modern. Salah satu alasannya adalah kita ngerasa lebih pintar daripada manusia kuno. Pikiran kita tuh gini, zaman dulu kan gak ada teknologi canggih, terus gimana mereka bisa bikin bangunan segitu rumitnya? Nah, daripada merendahkan diri dan ngaku kalau manusia kuno sebenarnya lebih jenius dalam teknologi manual, mereka malah cari alasan yang lebih, wah, alien yang bikin. Contoh nih, piramida Mesir, bangunan raksasa, presisi banget, bata segede gaban. Otak modern mikirnya, gak mungkinlah zaman dulu bisa begini. Pasti alien yang bantu. 2. Terlalu malas untuk cari tahu. Jujur aja, lebih gampang bilang, ah, itu buatan alien, daripada repot-repot baca jurnal arkeologi atau riset ilmiah. Padahal, ilmuwan udah nemuin berbagai bukti ilmiah soal teknik bangunan zaman dulu yang gila-gilaan. Misalnya, di Mesir tuh pakai ram spiral buat ngangkat batu piramida, atau di Peru pakai kombinasi batu dan air buat motong batu granit super presisi.
Cuma ya, baca jurnal ilmiah tuh bikin kepala puyeng. Jadi teori alien lebih laku karena lebih gampang dicerna. 3. Efek pop culture dan media sensasional. Sejak film Close Encounters of the Third Kind, ET, sampai Independence Day, alien tuh jadi ikon budaya pop. Terus, muncul acara TV kayak Ancient Aliens yang ngegoreng teori konspirasi dengan dramatis, penuh narasi misterius, dan musik horor. Padahal, acara itu sering pakai bukti yang dipelintir atau kesimpulan yang dipaksakan. Cuma ya, dramatisasi itu bikin teori alien jadi makin dipercaya, sampai-sampai orang nggak mau terima penjelasan ilmiah lagi. 4. Mentalitas, mitos lebih seru daripada fakta. Harus diakui, manusia doyan mitos dan cerita aneh. Teori, piramida Mesir dibangun alien, jelas lebih seru daripada orang Mesir kerja keras pakai teknik manual. Sama kayak teori, piramida di Antartika adalah pangkalan alien, lebih wah daripada, itu cuma gunung yang bentuknya kebetulan simetris karena erosi angin. Ini bikin teori alien lebih menjual dan gampang viral. 5. Manusia lebih suka menyalahkan alien daripada ngaku kalah pinter. Ada ego manusia modern yang gak mau ngaku kalau manusia kuno tuh sebenarnya lebih jenius dalam hal teknik dan bangunan. Buktinya, peradaban kayak Maya, Inca, Mesir, sampai Sumeria tuh bisa bikin struktur dan teknologi yang presisi banget pakai alat sederhana. Daripada ngaku kalah pinter, lebih gampang bilang, pasti alien yang bantu. 6. Kenapa gak percaya kemampuan manusia? Karena kita terlalu keblinger sama teknologi modern. Kita mikir kalau gak pakai mesin atau komputer, ya gak mungkin bisa bikin bangunan rumit. Padahal, kalau dipikir logis, kerja keras, disiplin, dan teknik yang cerdik bisa kok bikin keajaiban arsitektur tanpa perlu teknologi canggih. Contoh, Candi Borobudur aja bisa berdiri megah dengan batu-batu raksasa yang disusun tanpa semen. Itu kerja keras ribuan orang dengan perhitungan matematis yang akurat. Gak pakai bantuan alien, sob? Jadi, kesimpulannya, manusia kuno tuh gak sebodoh yang kita kira. Mereka mungkin tidak punya komputer, tapi otaknya dipakai maksimal, ditambah kerja keras dan kesabaran. Alien tuh memang seru buat mitos, tapi jangan sampai bikin kita meremehkan peradaban kuno yang udah ngukir sejarah dengan keringat dan kecerdasan alami. Lagian, kalau alien pinter banget, kenapa mereka cuma bikin piramida doang? Kenapa gak bikin mall atau apartemen sekalian? Asal-muasal hebohnya piramida Antartika tuh emang gara-gara foto doang, yang diambil dari citra satelit. Dari foto itu, kelihatan ada gunung yang bentuknya simetris mirip piramida, dan mulailah spekulasi liar bergentayangan. Faktanya gini, foto citra satelit, Google Earth foto ini diambil dari kawasan pegunungan Ellsworth, Antartika. Ada gunung yang bentuknya segitiga simetris, mirip piramida. Orang-orang yang kreatif banget langsung mengaitkan itu dengan piramida buatan alien atau peradaban kuno yang hilang. Padahal, ilmuwan geologi udah ngejelasin kalau bentuk simetris itu karena proses erosi angin dan es selama ribuan tahun. Nama bentuk geologis ini Tununatak, yaitu puncak gunung yang muncul dari lapisan es. Sampai sekarang, gak ada bukti fisik yang benar-benar nunjukin kalau itu piramida buatan manusia atau alien. Gak ada ekspedisi ilmiah yang nemuin bekas bangunan, artefak, atau bukti peradaban kuno di sana. Bahkan, NASA dan ilmuwan Antartika udah bolak-balik ngebantah kalau itu cuma gunung biasa. Beberapa link dan foto heboh di internet emang udah pada hilang. Entah karena tutup umur server webnya udah gak aktif atau dihapus karena ketahuan hoaks. Ini justru bikin teori konspirasi makin subur, mereka bilang. Buktinya dihapus karena ada konspirasi global buat nutupin kebenaran. Padahal, yang hapus tuh pemilik webnya sendiri yang mungkin udah sadar kalau itu cuma clickbait murahan. Sampai sekarang, piramida Antartika tuh cuma imajinasi liar yang dibangun dari foto gunung yang kebetulan bentuknya simetris. Gak ada bukti fisik, gak ada arkeolog yang nemuin batu bata kuno, apalagi artefak alien. Orang-orang emang terlalu kreatif dalam bikin konspirasi. Mereka ngelihat gunung simetris aja udah langsung mikir, pasti alien yang bikin. Menurut kalian, apa yang sebenarnya tersembunyi di bawah es batu? Adakah suatu rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad? Seperti file di folder, kerjaan, yang sebenarnya bukan kerjaan? Atau sebuah peradaban kuno? Atau sesuatu yang lebih tua dari sejarah itu sendiri? Kita mungkin tidak akan pernah tahu. Seperti kita tidak akan pernah tahu kenapa sendok selalu hilang di dapur, tapi garpu tetap ada. Jawaban akan datang. Pada mereka yang cukup sabar. Atau pada mereka yang cukup nekat untuk menggali.